Alex Pastur terapkan strategi terbaru untuk laga vs Bahrain. Timnas optimis menang telak. Patrick Kluivert coret 5 pemain jelang hadapi Bahrain. Bek Ajax Amsterdam akui siap dinaturalisasi Timnas Indonesia. Jelang laga krusial melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia dikabarkan akan menerapkan strategi Catenaccio. Strategi bertahan yang terkenal efektif ini mulai diperbincangkan publik setelah asisten pelatih Alex Pastur terlihat aktif memberikan arahan dalam sesi latihan. Laga ini sendiri sangat penting bagi Timnas Indonesia, mengingat skuad Garuda masih berjuang menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025 malam WIB. Catenaccio merupakan taktik bertahan yang mengandalkan pertahanan solid dan terorganisir dengan serangan balik cepat. Jika strategi ini benar-benar diterapkan, Timnas Indonesia akan berusaha bertahan semaksimal mungkin untuk meredam serangan Bahrain, lalu memanfaatkan celah untuk menyerang balik. Kabar ini semakin menguat setelah dalam beberapa video yang beredar di media sosial, Alex Pastur terlihat aktif dalam sesi latihan, memberikan instruksi kepada Joey Pelupesi dan rekan-rekannya. Timnas Indonesia saat ini masih berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Kekalahan telak 1-5 dari Australia pekan lalu membuat skuad Garuda tidak bisa menambah poin di matchday ke-7. Dengan hanya 3 laga tersisa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kemenangan atas Bahrain menjadi sangat krusial. Jika benar strategi Catenaccio diterapkan, diharapkan Timnas Indonesia bisa tampil lebih disiplin dan mampu mengamankan kemenangan penting di laga ini. Akankah strategi bertahan ala Italia ini membawa hasil positif untuk skuad Garuda? Kita nantikan laga seru di SUGBK. Timnas Indonesia kembali menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kehilangan Miss Hilgers akibat cedera, kini pelatih Patrick Kluivert harus mencoret 5 pemain lagi sebelum menghadapi Bahrain sore ini. Siapa saja yang harus tersingkir dari skuad Garuda? Kabar buruk datang pada Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025, ketika PSSI mengonfirmasi bahwa Miss Hilgers tidak bisa tampil melawan Bahrain. Bek tengah FC Twente itu mengalami cedera saat laga kontra Australia dan harus kembali ke Belanda untuk menjalani pemeriksaan medis. Dalam pernyataan resminya, Timnas Indonesia memastikan bahwa Hilgers tak cukup waktu untuk pulih sebelum laga melawan Bahrain di SUGBK. Setelah kembali ke Jakarta, Miss menjalani serangkaian pemeriksaan medis dengan pendampingan tim dokter tim nasional Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisinya tidak memungkinkan untuk pulih dalam waktu yang cukup sebelum pertandingan melawan Bahrain, tulis PSSI dalam pengumumannya. Dengan absennya Hilgers, Kluivert kini memiliki 28 pemain dalam skuadnya. Namun, regulasi hanya mengizinkan 23 pemain untuk didaftarkan dalam daftar resmi pertandingan. Artinya, 5 pemain harus dicoret sebelum laga dimulai. Dari 5 pemain yang akan tereliminasi, 1 diantaranya kemungkinan berasal dari posisi penjaga gawang. Saat ini, Timnas Indonesia memiliki 4 kiper, yaitu Emil Audero, Marten Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Emil Audero dan Marten Paes hampir pasti menjadi pilihan utama di bawah Mistar. Dengan demikian, slot kiper ketiga diperebutkan oleh Hernando Ari dan Nadeo Argawinata, dan salah satu dari mereka kemungkinan besar tidak akan masuk dalam daftar akhir. Sementara itu, 4 pemain lainnya kemungkinan berasal dari lini tengah atau lini serang, terutama mereka yang kalah bersaing atau tidak dalam kondisi bugar untuk tampil. Salah satu nama yang masih jadi tanda tanya adalah Sandy Walsh. Pemain bertahan ini juga mengalami cedera saat melawan Australia. Jika belum pulih, dia bisa saja masuk dalam daftar 5 pemain yang dicoret. Jika berkaca pada laga sebelumnya, 3 pemain yang sempat dicoret saat menghadapi Australia adalah Pratama Arhan, Hoki Caraka, Muhammad Ferreri.
Besar kemungkinan Kluivert akan melakukan perubahan dalam daftar pencoretan kali ini. Namun, ketiga nama tersebut tetap berpotensi kembali dicoret jika tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Keputusan resmi mengenai siapa saja yang akan dicoret dari skuad timnas Indonesia baru akan diumumkan pada hari pertandingan, Selasa. Dengan laga krusial melawan Bahrain yang bisa menentukan langkah Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert harus memilih dengan cermat siapa yang akan ia pertahankan dalam timnya. Akankah ada kejutan dalam daftar pencoretan kali ini? Mari kita nantikan keputusan resmi dari pelatih asal Belanda tersebut. Demam naturalisasi di timnas Indonesia masih terus berlanjut. Meski skuad Garuda sedang dalam sorotan usai kekalahan dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain keturunan asal Belanda justru membuka peluang untuk membela Indonesia. Salah satu pemain yang santer dikabarkan adalah Miliano Jonathans, gelandang muda berbakat milik FC Utrecht. Menariknya, kedua orang tuanya dikabarkan sudah tiba di Indonesia, diduga untuk membahas proses naturalisasi dengan PSSI. Bahkan, mereka sempat terlihat dalam penerbangan dari Dubai menuju tanah air. PSSI memang sudah lama mengincar Miliano sejak ia masih memperkuat timnas U18 Belanda. Namun hingga kini, sang pemain belum mengambil keputusan. Mereka, PSSI, menginginkan saya sejak saya masih di timnas U18 Belanda. Tapi saat itu saya belum ingin menentukan pilihan, ujar Miliano. Meski begitu, ia mengakui bahwa keluarganya menyukai Indonesia. Keluarga saya pernah ke Indonesia dan mereka sangat menyukainya. Mereka juga mengunjungi keluarga ayah saya di Depok dan menurut mereka itu sangat menyenangkan. Saya sendiri sudah pernah datang ke Indonesia saat masih kecil, dan berharap bisa segera berkunjung lagi, tambahnya. Selain Miliano, satu lagi pemain keturunan Belanda yang membuka peluang membela timnas Indonesia adalah mantan bek Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer. Tristan yang saat ini masih fokus dengan pemulihan cedera dan karirnya di Ajax, tak menutup kemungkinan membela skuad Garuda di masa depan. Saya sangat menghormati cara sepak bola Indonesia dan melihat perkembangan timnas Indonesia. Saat ini saya masih fokus di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti, ujar Tristan seperti dikutip dari voetbalsone.nl. Dengan kabar ini, menarik untuk ditunggu bagaimana keputusan keduanya. Apakah mereka akan mengikuti jejak para pemain keturunan lainnya yang sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia?